PT Sejahtera adalah rumah industri yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kopi. Rumah industri ini terletak di salah satu daerah di Kabupaten Jember, tepatnya berada di Kecamatan Silo, Desa Garahan. Saat ini PT Sejahtera tidak melakukan proses bisnis secara konvensional saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai marketplace yang memang sedang marak di Indonesia dengan tujuan memaksimalkan jumlah produk yang terjual. Namun, hal ini tentunya masih dirasa kurang maksimal. Jumlah barang yang dijual tidak sebanding dengan jumlah produk yang diproduksi. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan berakibat pada menurunnya profit usaha yang sedang berjalan ini. Dari permasalahan yang ada pada PT Sejahtera, maka kami memberikan solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang komputer dan internet, yaitu dengan memanfaatkan penjualan online e-commerce berbasis website. Raw Coffee adalah aplikasi penjualan online berbasis website yang dapat membantu PT Sejahtera untuk menjalankan usahanya agar menjadi lebih baik. Website ini memiliki 4 hak akses, diantaranya adalah admin, user, kurir, dan kasir. Di mana admin memiliki akses yang paling tinggi, yaitu untuk mengatur berjalannya aplikasi. User adalah pelanggan yang ingin melakukan transaksi pembelian kopi di website Raw Coffee. Kurir adalah mereka yang melakukan pengiriman barang kepada pelanggan, dan kasir adalah petugas yang melakukan transaksi pembelian dengan user. Fitur unggulan dari aplikasi ini adalah yang pertama, fitur GIS atau Sistem Informasi Geografis. Di aplikasi ini berguna untuk mengetahui lokasi kurir saat mereka mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan. Yang nomor 2, fitur manajemen menu berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan menu yang dapat diakses secara dinamis dan juga bisa untuk menambah atau menghapus fitur yang ada. Dan yang ketiga adalah fitur manajemen hak akses. Berfungsi untuk menentukan fitur apa saja yang bisa diakses setiap pengguna secara dinamis. Demo penggunaan aplikasi. Website user. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi Raw Coffee. Untuk dapat mengakses halaman awal dari website Raw Coffee, kita diwajibkan untuk melakukan login yang sudah memiliki akun ataupun membuat akun baru dengan menekan tombol register di sebelah kiri. Setelah melakukan login dan berhasil, kita akan dibawa kepada halaman awal dari website Raw Coffee. Di sini akan ditampilkan kelebihan menggunakan website ini, informasi mengenai jenis dan varian kopi, dan juga produk yang dijual di website ini. Untuk melakukan transaksi pembelian kopi, pertama kita harus mengeklik menu user pada halaman atas dan pilih beli produk. Di halaman transaksi akan ditampilkan produk apa saja yang bisa dibeli, dan kita juga dapat melihat detail dari produk yang bisa kita beli. Untuk melakukan transaksi, kita menekan tombol Add to Cart. Setelah itu silahkan masukkan di mana alamat rumah kita. Usahakan data alamat yang dimasukkan valid agar pesanan dapat sampai ke tempat tujuan dengan tepat. Setelah itu, silahkan tekan tombol proses checkout, maka pesanan Anda sudah masuk ke dalam history. Selanjutnya untuk proses pembayaran dapat kita lakukan dengan mentransfer ke nomor virtual akun yang ada di halaman tersebut. Setelah melakukan pembayaran, maka pesanan kita akan diproses oleh Raw Coffee dan PT Sejahtera, dan kita tinggal menunggu barang yang dipesan sudah sampai ke tempat tujuan. Ini adalah tampilan awal dari admin website Raw Coffee. Untuk dapat memasuki halaman admin, Anda sebelumnya harus memiliki user terlebih dahulu. Jika tidak memiliki user, Anda bisa mendaftarkan di tombol di bawah ini. Jika Anda sudah melakukan daftar user baru dan memiliki user yang sudah terdaftar, maka mari kita login menggunakan login di website admin Raw Coffee. Silakan masukkan email dan password terdaftar. Ini adalah tampilan dashboard dari website admin Raw Coffee. Terdapat beberapa informasi yang disampaikan di sini, diantaranya adalah jumlah user, jumlah menu, jumlah submenu, dan jumlah dari jenis role user. Ada 5 akses yang bisa diakses oleh hak akses admin dari website admin Raw Coffee. Diantaranya adalah akun, dashboard, menu, role, dan user. Mari kita mulai dari akun terlebih dahulu.
Di dalam fitur akun terdapat fitur manajemen user, di mana manajemen user ini berfungsi untuk memanajemen pengguna yang mengakses website Pero Coffee. Di sini adalah daftar data dari pengguna website Pero Coffee. Kita dapat menambahkan data. Setelah itu kita dapat mengedit data user, menonaktifkan user, mengaktifkan user, ataupun mengirim data token melalui email dari email user terdaftar. Setelah itu, kita pergi ke fitur menu, di mana di dalam fitur menu terdapat dua fitur, yaitu manajemen menu dan manajemen submenu. Manajemen menu di sini berfungsi untuk melakukan penambahan fitur, pengurangan fitur, review, dan edit dari fitur yang ada di sebelah kiri kita. Kita dapat melakukan view dari fitur, setelah itu kita dapat menghapus, melakukan editing, dan menambahkan fitur baru. Contoh, untuk fitur menu, kita coba untuk mengubah fitur menu di ikonnya saja. Saya akan mengubah logo dari fitur menu ini menjadi fitur link. Setelah itu kita klik simpan, maka logo yang ada di sebelah kiri ini akan berubah. Jika sudah, maka kita kembalikan seperti awal. Baik, sekarang kita pergi ke manajemen submenu. Manajemen submenu berfungsi untuk mengaktifkan, menonaktifkan, menambah, menghapus, melihat, dan mengedit data dari fitur yang ada di dalam menu di sebelah kiri kita. Seperti contoh, kita memiliki submenu manajemen menu. Di sebelah kiri, kita dapat menemukan subfitur manajemen menu. Kita bisa melihat, menghapus, mengedit datanya. Contoh, kita akan mengubah namanya menjadi manajemen menu Pero Coffee. Simpan, maka nama dari submenu yang ada di sebelah kiri akan berubah menjadi manajemen menu Pero Coffee. Setelah itu kita kembalikan seperti semula dan selesai. Sekarang kita pergi ke fitur role. Fitur role di sini berfungsi untuk memberikan fitur-fitur apa saja yang bisa diakses oleh setiap pengakses. Contoh, admin kita dapat mengakses fitur apa saja, kasir kita dapat mengakses fitur apa saja, begitupun juga pelanggan, kurir, dan inventaris. Misal, untuk administrator, kita akan mengaktifkan satu user yang masih belum ada di sini. Kita dapat mengubahnya dengan mengklik tombol edit di sini. Ini adalah tampilan dari manajemen akses user. Kita coba mengaktifkan menu barang di sini. Maka barang akan tampil sebagai salah satu fitur di sebelah kiri yang bisa diakses oleh admin. Kita kembalikan seperti semula. Ini adalah fitur dari manajemen role admin. Begitu pula dengan hak akses kasir, hak akses pelanggan, dan kurir, juga inventaris. Setelah itu kita pergi ke fitur user. Fitur user di sini berupa fitur yang menampilkan tentang informasi dari akun yang kita gunakan saat ini. Kita dapat mengubah namanya, status, aktif, dan sebagai hak akses administrator, kita mendaftar pada tanggal 27 dan mengubah datanya tanggal 30 Desember. Kita dapat melakukan update password. Setelah itu, kita dapat mengubah profile. Kita dapat mengubah nama, dapat mengubah tentang, setelah itu alamat kita. Itu semua adalah penjelasan mengenai hak akses dari admin di website admin Pero Coffee. Ini adalah tampilan awal dari website kasir Pero Coffee. Jika Anda belum memiliki akun, silahkan mendaftar dengan klik daftar user baru di bawah ini. Jika sudah, silahkan masukkan email dan password terdaftar di form login ini. Ini adalah tampilan dashboard dari website kasir Pero Coffee. Terdapat 4 fitur yang bisa diakses oleh website kasir Pero Coffee di sini, yaitu yang pertama adalah dashboard untuk menampilkan informasi mengenai apa saja yang bisa diakses dan dilihat, dan juga data yang ditampilkan yang bisa dilihat dan dikontrol oleh kasir. Sekarang kita pergi ke fitur kasir, fitur penjualan. Ini adalah fitur utama dari hak akses kasir. Hak akses kasir di sini berfungsi untuk melayani pembelian secara offline. Jadi, para pelanggan yang membeli kopi secara offline datang ke tempat tersebut, maka dilayani oleh kasir dan hak akses kasir menggunakan fitur ini. Mari kita demokan. Kita memiliki 4 jenis kopi di sini, yaitu kopi rempah, kopi lanang, kopi stamina, dan robusta kopi original. Mari kita demokan. Saya ingin membeli kopi lanang 1, kopi stamina 2, dan robusta kopi 1. Jika sudah, maka produk yang sudah diklik akan masuk di halaman kanan seperti ini, dan langsung akan ditentukan totalnya berapa dari jumlah harga produk yang telah kita pilih. Setelah itu, jika ada diskon dari kita, maka tinggal kita masukkan diskon di sini berapa. Setelah itu, grand totalnya berapa. Contoh, untuk pembelian barang ini, kita akan melakukan diskon sebanyak 30.000. Maka grand total di sini akan otomatis mengupdate dan menampilkan total
total belanja setelah dilakukan diskon. Setelah itu, para pelanggan melakukan pembayaran dan silahkan memasukkan di sini berapa uang yang mereka berikan. Misal, mereka memberikan uang senilai 200.000, maka kembalian yang mereka terima seharusnya berjumlah 30.000. Jika sudah, jangan lupa memasukkan siapa pelanggan yang membeli di website ini melalui kolom yang ada di atas ini. Kita pilih nama pelanggan yang membeli keranjang belanja di bawah ini sebagai contoh, Radi. Jika sudah, nama pelanggan sudah terdaftar, nama kasir sudah terdaftar, tanggal transaksi dan kode transaksi sudah ada, maka kita bisa langsung memproses transaksinya. Transaksi berhasil. Transaksi yang baru saja kita lakukan sudah masuk ke halaman laporan di sini, yaitu laporan kasir Radi. Kita dapat mempreview, menghapus, atau mencetaknya. Sekarang kita kembali ke halaman website. Setelah dilakukan penjualan, kita ada beberapa fitur lagi berupa stock in dan stock out, di mana stock in berfungsi untuk menambah jumlah barang dan kuantiti barang yang baru masuk. Di fitur ini kita bisa melihat detail dari barang, detail pembelian, dan juga nama supplier yang memasukkan barang di sini, dan juga dapat menghapusnya. Kita juga dapat menambahkan data baru jika misalnya nanti ada supplier atau barang baru yang memasukkan barang di sini. Untuk fitur stock out berisi tentang data barang-barang yang sudah rusak atau sudah tidak digunakan atau kadaluarsa. Misal, kita tambahkan data yang sudah kadaluarsa di sini. Nomor barcode-nya berapa? Kita bisa lihat di sini barcode-nya berapa. Misal, Robusta kopi original. Stoknya ada 26. Tinggal ada berapa barang yang sudah stoknya rusak ataupun kadaluarsa. Misal, ada 6 barang yang sudah rusak dan kita tuliskan detailnya di sini kenapa. Kita bisa ketikkan rusak atau kadaluarsa. Jika sudah, kita klik simpan. Maka data stock out telah ditambahkan dan otomatis Robusta kopi original telah dikurangi 6. Setelah itu untuk fitur user berisi tentang informasi akun admin yang sedang kita gunakan. Di sini terdapat nama, email, tanggal pembuatan, status, dan juga status dari akun ini apakah aktif ataupun tidak aktif. Kita juga dapat melakukan update password dan juga melakukan update profile. Baik, ini adalah penjelasan mengenai semua fitur-fitur yang bisa digunakan ataupun diakses menggunakan hak akses kasir. Ini adalah tampilan awal dari website kurir Perrault Coffee. Untuk dapat masuk ke halaman website kurir Perrault Coffee, Anda diwajibkan untuk memiliki akun dengan hak akses kurir. Jika belum memiliki akun, silahkan mendaftar di tombol di bawah ini. Jika sudah, marilah kita masukkan email dan password terdaftar. Ini adalah halaman dashboard dari website kurir Perrault Coffee. Terdapat beberapa informasi yang disampaikan di sini, diantaranya adalah cabang-cabang aktif. Terdapat 3 fitur yang bisa diakses oleh hak akses kurir, yaitu dashboard, GIS, dan user. Sekarang kita pergi ke halaman GIS. GIS di sini berfungsi untuk memasukkan lokasi kurir dimanapun dia berada saat ini. Di bawah sini terdapat beberapa cabang dan alamat, juga status dari cabang, nama pemilik, lokasi, latitude dan longitude, dan juga keterangan. Dan di sini terdapat tombol untuk edit data dan hapus data. Jika kita ingin menambah data baru dengan menggunakan lokasi dari kurir saat ini, silakan masuk ke halaman GIS dengan menekan tombol add data di atas. Anda akan ditampilkan sebuah map dan data dari form cabang yang akan dimasukkan ke data. Ada beberapa kolom di sini yang harus diisi, diantaranya adalah nama cabang, alamat, status cabang, pemilik, latitude, longitude, dan keterangan. Jika Anda ingin memasukkan manual, silahkan ketik saja di sini nama cabangnya apa. Contoh, Swiss Coffee. Setelah itu alamatnya ada di mana, misal statusnya aktif, pemilik cabangnya Hasan. Ini adalah cara kita menambahkan data dari cabang secara manual. Sekarang kita coba menggunakan lokasi dari kurir di mana sekarang dia berada. Jika kita ingin melakukan pengambilan lokasi dari kurir secara otomatis, maka kita tinggal menekan tombol get lokasi data yang ada di bawah ini. Maka otomatis lokasi dari ini akan langsung mengambil dari lokasi device yang digunakan kurir yang saat ini sedang mereka gunakan. Jika data sudah benar, lakukan simpan data agar data disimpan di database. Maka data sudah berhasil disimpan di database. Setelah itu kita masuk ke fitur user. User di sini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai akun yang kita gunakan saat ini. Di sana terdapat tampilan nama, email, status, tanggal mendaftar, tanggal terakhir diubah, dan status dari akun ini apakah aktif ataupun tidak. Kita dapat melakukan update password juga, dan juga melakukan update dari profile. Ini adalah penjelasan fitur-fitur dari website Perrault Coffee dengan akses kurir.